guys, sekarang kita akan masuk di materi Fisika Dasar 3. Jadi kita di program studi pendidikan fisika dengan kurikulum baru kita punya Fisika Dasar itu kita bagi sampai di Fisika Dasar 3, di mana pada pokok bahasan yang pertama itu yaitu mengenai gaya listrik. Nah, materi tentang gaya listrik atau hukum Coulomb itu sudah kita dapat sejak dari SMP maupun di SMA, dan kita sudah banyak mengerjakan soal-soalnya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin belum dipahami dengan benar atau dipahami dengan baik, sehingga ada Ibu akan memberikan penjelasan khusus untuk beberapa contoh aplikasi atau pemakaian hukum Coulomb ini, ya. Nah, kita tahu bahwa persamaan hukum Coulomb itu adalah apabila ada dua buah muatan, ya, apabila ada dua buah muatan yang misalnya muatan Q1 dan Q2 dia berinteraksi, maka berdasarkan hukum Coulomb itu F gaya interaksinya F Q1 kali Q2. Q1 ini adalah muatan 1, muatan 2 dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Ini adalah dasarnya. Kita belum melihat sampai di vektor. Kita tahu juga bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Nanti kita akan melihat di aplikasi soal-soal yang akan kita lihat ini. Nah, khusus yang kita akan melihat bahwa khusus ke contoh yang kita akan kerjakan di sini, misalnya, ya, penekanannya di sini misalnya ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2. Maka apabila muatan Q2 ini dia memberikan gaya kepada Q1, maka kita sebut dengan F21. F21 ini adalah gaya yang diberikan oleh Q2 terhadap Q1, sehingga Q1 itu dia mendekati. Nah, ini interaksinya adalah interaksi tarik-menarik. Nah, ini kita sudah tahu juga, ya. Apabila muatannya dua muatan yang tak senama, ya, yang ada positif dan negatif, itu maka dia tarik-menarik. Sehingga kalau misalnya muatan Q2 dia memberikan gaya, ya, kepada Q1, maka F21 Q1-nya ini akan tertarik ke sana. Begitu pula sebaliknya, F12 itu adalah interaksi yang diberikan dari akibat daripada gaya yang diberikan dari Q1 terhadap Q2, ya. Gaya yang diberikan oleh Q1 terhadap Q2 sehingga Q2 menuju ke Q1, tarik menarik, ya. Nah, itu yang kalian harus pahami dulu. Kemudian kalau misalnya di sini muatan positif atau negatif, otomatis dia di sini interaksinya tolak menolak. Ini kita juga sudah tahu, menolak, ya, tolak menolak. Nah, kalau dia tolak menolak, maka Q1 waktu dia interaksi ini, jadi kalau ada Q2 yang dia memberikan gaya kepada Q1, maka Q1 itu ke sana, ya, dia menolak, dia menjauhi, ya, jadi F21. Begitu pula kalau Q2 ini dia ada Q1 ini dia memberikan gaya kepada Q2, maka Q2 itu akan menjauhi, yaitu tolak menolak, ya, jadi F12, ya. Jadi F12 itu adalah gaya yang diberikan oleh muatan Q1 terhadap muatan Q2, sedangkan F21 adalah gaya yang diberikan oleh muatan 2 terhadap muatan 1, ya. Nah, sekarang kita lihat pemakaian yang begini untuk di contoh soal yang pertama. Nah, contoh ada kalau contoh-contoh soal yang biasa itu Ibu pikir kalian sudah bisa kerjakan, tapi ada contoh soal yang menggunakan sifat-sifat tarik menarik maupun tolak menolak ini.
Nah, contoh soal yang pertama yang ada yang sudah dikirim ke Google Classroom dan kalian sudah ambil materinya, yaitu misalnya kita punya dua muatan positif Q1, Q2 dan Q1, dia berada di sumbu X. Jarak antara Q2 dan Q1 ini adalah 2 meter. Nah, Q1 ini mempunyai nilai besarnya itu adalah 15 mikro ya, 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Satuan daripada muatan itu adalah kolom. Sedangkan muatan Q2 adalah 6 mikro, 6 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Nah, sekarang yang ditanya, ada sebuah muatan Q positif, muatan Q3, muatan yang ketiga ya, muatan Q3 itu negatif. Nah, mau ditaruh di mana supaya resultan dari dua muatan ini terhadap muatan yang ketiga ini resultannya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang kita bisa taruh itu bisa di sebelah kiri Q2, bisa di tengah-tengah Q1 dan Q2, atau bisa di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, misal yang pertama, kita taruh muatan negatif ini ya, negatif Q3 ini di sebelah kanan Q1. Nah, kita perhatikan muatan gaya interaksi dari muatan Q1 terhadap Q3 ini ya, yaitu F13 itu maka Q3 itu akan mendekati ke Q1. Begitu pula Q2, gaya yang diberikan dari Q2 terhadap Q3 ini, maka F23 itu dia menuju ke Q2. Oleh karena itu kita lihat bahwa gayanya itu searah, dia menuju jadi sama arah. Sehingga kalau kita mau lihat untuk penjumlahannya menjadi 0 itu sangat tidak mungkin, ya, karena dia searah. Nah, kemudian kalau misalnya dia berada di sebelah kiri, daripada Q2, kita perhatikan dia berada di sebelah kiri Q2, sama juga. Jadi kalau muatan Q2 yang memberikan gaya terhadap Q3, maka F23 itu dia akan ke sana. Jadi muatan Q3 itu akan tertarik ya, karena dia negatif, dia tertarik ke muatan positif ini. Begitu pula kalau Q1, gaya interaksi Q1 terhadap Q3, maka Q3 juga akan ke sana ya, itu F13. Sehingga jumlah gaya F13 maupun F23 dari muatan 2 dan muatan 1 terhadap muatan Q3 ini sama searah. Jadi untuk mendapatkan yang jumlahnya 0 itu sangat agak tidak mungkin ya. Nah, sekarang kemudian kita lihat yang ketiga, kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga kita letakkan di antara, entah dekat kah, entah jauh kah, tapi di antara Q2 dan Q3, mau dekat dengan Q2 kah, mau dekat dengan Q2 atau mau dekat dengan Q1, itu terserah, yang penting di antara keduanya. Nah, sekarang kita taruh di antara keduanya. Di antara keduanya kita perhatikan muatan interaksi gaya yang diberikan dari Q2 terhadap Q3 itu, yaitu F23 itu, Q3 kan ke sana ya, karena itu adalah gaya tarik menarik ya, jadi dia akan ke Q2, dia mendekati ke Q2. Begitu pula interaksi Q1, gaya yang diberikan dari Q1 terhadap Q3, F13 ini, maka F3 ini juga dia akan ke mau mendekati ke Q1 ya. Oleh karena itu bisa terjadi kalau kita ada yang tarik ke sini, tarik sini, bisa terjadi bahwa jumlah gaya daripada kedua ini bisa menjadi 0 kalau dia berada di sini. Jadi kita ambil kemungkinan yang ketiga, yaitu dia berada, muatan Q3 ini dia berada di tengah, di antara ya, bukan di tengah. Kalau di tengah nanti 50-50, tapi di antara ya. Nah, sekarang kita mau cek dia dekat ke Q2 itu berapa meter, dan dia
Q1 itu berapa meter. Nah, kita bisa tulis begini. Jadi kita bisa tulis bahwa misalnya kita ambil dari Q2 ke Q3 itu X, karena jarak antara Q2 dan Q1 ini 1 meter, 2 meter, sorry. Maka Q2 ke Q3 kita ambil X, Q3 ke Q1 itu berarti 2 meter kurang X. Ya. Nah, kita cari nilai dulu, besar daripada gaya interaksi daripada F23 dan F13. Nah, F13 kita masukkan bersama dari hukum kolom itu K1, ini sorry ya, ini F13 ya, Q1 Q3 ya, Q3. Ini kalau ibu tulis ya, sebentar. K1 Q3 F13 ya dibagi dengan jaraknya yaitu Q1 itu adalah 2 kurang X dipangkatkan 2. Ini adalah F13. Begitu pula F23 yaitu K, kalau ini F23 ibu bisa tulis di sini saja. F23 berarti sama dengan K Q2 Q3 per X kuadrat. Ya, bisa ya. Nah, ini tinggal kita substitusi. Kita tidak perlu mencari nilai K itu berapa. Q3 ini kita tidak tahu. Cuma dia yang kita tahu adalah dia adalah muatan yang negatif. Nah, K ini kita tidak tulis lagi. Nah, yang karena nanti kita akan mau menjumlahkan dia. Nah, F13 itu adalah K kali 15 kali 10 pangkat 6 kali Q3 per 2 kurang X pangkat 2 yang bersama ini. F23 Q2 Q3 per X kuadrat. Q2 itu 6 kali 10 pangkat 6 kali Q3 ya. Nah, kita dapati persamaannya seperti itu. Kemudian kita menyatakan bahwa jumlah atau total gaya yang bekerja pada Q3 itu adalah 0, maka kita tulis F13 itu dia ke kanan karena searah dengan sumbu X itu ke kanan ya, ke arah sumbu X positif. Jadi kita tulis F13 ini positif, sedangkan F23 itu dia ke kiri sehingga kita tulis dia negatif. F23 maka totalnya itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita kasih masuk nilai-nilai daripada F13 ini ya. Kemudian F23. Nah, kita tulis sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan yang ini ke sebelah. Jadi K kali 6 kali 10 pangkat 6 Q3 per X kuadrat kita pindahkan di sebelah kanan ya. Maka kita dapati persamaan yang ini. Nah, kita perhatikan di sini kita bisa coret karena sama ya, K dan K di sini Q3 dengan Q3 kita coret. 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 kita coret. Tinggal 15 per 2 kali per 2 kurang X pangkat 2 sama dengan 6 per X pangkat 2. Kemudian kita kali silang. Ya, ini perkalian biasa saja. 15 kali X pangkat 2 begitu ya, kali silang kita dapati 6 kali 2 kurang X dipangkatkan 2. Ini kita dapati persamaannya balik ke sini 15X kuadrat kali 6 2 kurang X pangkat 2, kita bikin dia seperti gitu. Maka kita dapati 15X kuadrat sama dengan 24, 6 kali 4 24 kurang 6 kali 4 24X tambah 6X kuadrat. 6X kita pindahkan ke sebelah, tinggal 9X kuadrat tambah 24X kurang 24 sama dengan 0. Ini kita bikin persamaan kuadrat ya, yang kita sudah pelajari matematika di SMP maupun di SMA. Kemudian persamaan ini kita bagi dengan 3, maka tinggal 3X pangkat 2 tambah 8X kurang 8 sama dengan 0. Ini yang kita kenal dengan rumus ABC itu. Kita mencari X12 min B plus minus akar dari B kuadrat plus kurang 4AC. Kita dapati seperti ini. Min B 8, min 8 plus minus akar dari B kuadrat 8 pangkat 2 4 kurang 4 kali 3 kali min 8 jadi plus 56 per 2A 2 kali 3 6 sama dengan min 8 plus minus akar dari 160 per 6. Maka kita dapati sama dengan min 8 plus minus plus minus 12,65 per 6. Kita tidak ambil karena ini dia di antara ini ya, di antara mana sorry
dia di antara Q2 dan Q1 yaitu 2 meter, maka kita ambil yang nilainya positif. Jadi yang negatif X2 nya kita tidak ambil ya. Min 8 kurang 12 itu kita tidak ambil nilainya, tapi yang kita ambil min 8 plus 12,65 per 6 ya. Min 8 plus, jadi 12 akhirnya dapat 12,65 kurang 8 dibagi 8, ini kita dapati X itu adalah 0,77 meter. Jadi artinya dia dari Q3 itu harus berada 0,77 meter dari Q2 ya. Itu kita carinya. Nah, Ibu pikir kalian bisa mengerti, yaitu dengan menggunakan sifat tarik menarik dan tolak menolak, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya kita mau menentukan di mana muatan resultan muatan itu sama dengan 0 akibat dari beberapa muatan ya. Ibu pikir cukup saja, dan kita lihat bahwa materi ini nanti kita akan dapat contoh soal yang berikutnya. Nah, ini yang masuk di materi superposisi ya, superposisi dari beberapa gaya akibat dari beberapa muatan yang bekerja ya. Nah, cukup saja untuk contoh soal ini, dan ini sudah Ibu kirim di Google Classroom di materinya. Nanti kalian lihat ada tugas yang mirip dengan ini ya, dan kalian mencoba dengan menggunakan menggunakan sifat tarik menarik dan tolak menolak itu untuk menyelesaikannya. Nah, sesudah kalian menonton ini, jangan lupa di like, di share, diberikan komentar. Misalnya ada yang keliru atau apa, diberikan masukan di komen, atau ada yang masih kurang bisa diberikan ditanya dalam kolom komen. Dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih.